Preview. Pembahasan kali ini mengenai if condition atau if statement. Jadi di sini ada if, else if, dan else. Nah, untuk struktur if statement bisa dilihat di sini. Jadi untuk if di sini cara memahaminya. Jadi jika ekspresi satu ini terpenuhi, maka dihasilkan untuk statement yang pertama atau statement satu. Lalu jika tidak, jika ekspresi satu tidak terpenuhi dan jika ekspresi yang kedua terpenuhi, maka dimunculkan statement yang kedua. Jika tidak lagi, maka di sini maksudnya jika ekspresi satu tidak terpenuhi, terus yang kedua tidak terpenuhi, maka else di sini jadi selain dari ekspresi satu dan ekspresi dua masuk ke ekspresi yang ketiga. Nah, di sini namun tidak kita tidak perlu kita tulis, langsung aja habis else, yaitu statement yang ketiga. Untuk urutannya adalah if, else if, lalu else. Pada fungsi if juga jangan lupa untuk memberikan sebuah akhiran, ya, n. Nah, untuk contoh kasusnya, misalkan saya ingin membuat program itu dapat mengenali sebuah angka yang saya masukkan. Misalkan saya masukkan angka ganjil, maka program itu menyebutkan bahwa angka yang saya masukkan adalah ganjil. Atau sebaliknya, misalkan saya masukkan genap, maka program akan mengenali bahwa angka yang saya masukkan itu adalah genap. Oke, langsung saja saya mulai. Baik, di sini saya sebut misalkan jawaban variabelnya. Nah, di sini saya ingin memunculkan sebuah perintah untuk input angkanya menggunakan dialog box input DLG. Saya masukkan, misalkan saya beri perintah masukkan angka. Nah, di sini bisa saya cek. Nah, akan muncul sebuah dialog box seperti ini, ya. Masukkan angka, misalkan saya masukkan 5. Maka jawabannya adalah 5. Di sini format jawaban, ya. Jika saya lihat, nah, untuk kelasnya adalah sel. Jadi untuk sel di sini, jadi tidak bisa langsung kita buat sebuah input data. Kita harus rubah formatnya agar bisa terbaca sebagai angka. Nah, kita di sini saya sebut lagi variabel x. Nah, untuk merubah ini menjadi sebuah angka, saya harus convert dahulu ke karakter dulu. Jadi tidak bisa langsung ke double, jadi perlu ke karakter. Caranya sel seperti ini. Saya masukkan di sini jawaban. Saya masukkan 5. Maka x di sini ada 5. Nah, 5 di sini jika kita cek, nah, kelasnya adalah ini karakter, ya. Nah, karakter kita bisa rubah menjadi angka dengan sintaks ini, ya, string to match, string to double. Seperti ini. String to double. Setelah kita rubah menjadi cell to match, lalu string to double. Saya masukkan misalkan 5. Nah, sekarang x formatnya adalah double atau angka, ya. Jika kita lihat, nah, sekarang sudah menjadi double. Nah, ini kita bisa gunakan dalam perhitungan.
Ini kita bisa sembunyikan saja nanti. Selanjutnya untuk fungsi atau sintaks yang dapat membedakan ini huruf ini angka ganjil atau genap, kita bisa menggunakan sintaks namanya mod. Nah, mod ini adalah modulo operation nih. Jadi kita bisa masukkan, misalkan angka kita adalah 5. Lalu yang angka kedua ini adalah pembaginya. Jadi jika 5 itu dibagi 2, nanti yang bersisa berapa? Misalkan saya enter. Ini kan sisa 1 kan. Maka jika sebuah angka kita bagi 2 itu sisanya 1, maka itu kan ganjil. Kalau angka itu dibagi 2 itu habis, maka jika hasilnya 0, maka angka itu adalah genap. Maka kita bisa buat if statementnya. Di sini saya masukkan if. Saya bisa langsung enter, akan otomatis muncul ya. Nah, if seperti yang tadi, if masukkan jika x dibagi 2 itu sama dengan 1, maka kita bisa buat statementnya. Kita bisa menggunakan display. Kita berikan keterangan nah seperti ini ya. Jika X yang dimasukkan, angka yang dimasukkan itu dibagi 2 menghasilkan 1, maka angka yang Anda masukkan adalah ganjil. Ganjil seperti ini. Ini kita bisa buat jika tidak, maka kita berikan jika selain 1, karena di sini hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak 1 adalah 0, maka di sini cukup saya berikan 2 statement seperti ini. Yang satunya adalah genap. Sekarang kita cek. Nah, tadi misalkan 5 kan adalah ganjil. Nah, di sini programnya sudah mengetahui ya, angka yang Anda masukkan adalah ganjil. Lalu misalkan saya masukkan angkanya 6. Nah, angka yang Anda masukkan adalah genap. Di sini saya bisa memberikan fungsi tambahan. Misalkan saya memasukkan bukan angka, yaitu A. Nah, di program di sini tidak bisa mengenali untuk A itu apa, dan tidak bisa memasukkan ke fungsi if statementnya. Misalkan saya ini perlihatkan di sini ya. Saya masukkan A. Nah, X-nya adalah 6. Nah, di sini kita bisa memberikan tambahan sebuah if condition. Misalkan kan orang tersebut memasukkan selain angka, maka untuk menyatakan jika itu non ya, kita bisa masukkan is non X. Nah, statement yang pertama di sini jika dimasukkan itu adalah selain angka, kita bisa memberikan keterangan misalkan, atau kita bisa berikan sebuah dialog box ya, box. Nah, ini pesannya. Jadi pesannya adalah misalkan input salah. Input salah, lalu keterangannya di sini error. Nah, yang
ketiga icon yang dimunculkan error. Lalu jangan lupa yang di sini kan berarti ada tiga expression. Kita berikan LCF. Nah, ini ada di atasnya seperti ini. Nah, kita cek sekarang. Oh, di sini salah ya, betul, bukan double sama dengan. Misalkan saya input A. Nah, di sini muncul ya input salah. Jadi, misalkan saya masukkan selain angka tadi ya, misalkan langsung saya oke misalkan juga. Nah, di sini input salah, sudah benar ya fungsinya. Ini saya bisa masukkan. Jadi setelah misalkan mengetahui bahwa inputnya salah, agar programnya tidak melanjutkan ke perhitungan selanjutnya, ini bisa saya masukkan fungsi return. Nah, di sini seperti ini. Jadi ketika ekspresi yang pertama ini terpenuhi bahwa inputnya salah, maka dia akan stop sampai di sini. Nah, input salah. Selain itu, misalkan saya masukkan angka 0 di sini. Nah, 0 di sini terdeteksi sebagai genap ya. Nah, maka kita bisa tambahkan untuk input salah itu juga terhadap nilai 0. Maka kita bisa berikan di sini tambahan menggunakan OR ya, statement OR. Caranya menggunakan simbol ini dua kali seperti ini. Ini adalah OR X equal to ini ya 0. Nah, saya bisa cek. Misalkan di sini tadi saya input 0. Nah, di sini inputnya salah. Lalu misalkan saya masukkan angka 24. Nah, angka yang Anda masukkan adalah genap. Misalkan saya masukkan 1. Nah, telah ganjil. Jadi seperti itu cara pembuatan if statement di MATLAB.